Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast JOS, Jendela Obrolan Syariah. Bersama saya Ansor di sini dan kita udah kedatangan Ustadz Fahmi selaku Majelis Tato, founder. Oh, bukan founder, inisiator. Nggak sih, provokator juga. Provokator juga. Aduh, kenapa bisa disebut provokator tuh? Nggak sih, sebenarnya kalau ngomong-ngomong Majelis Tato, apa ya? Gurih-gurih nyoy gimana gitu. Kenapa tuh gurih-gurih? Soalnya ya itu unpredictable gitu. Unpredictable karena sehari-harinya sendiri kan aku kan menemani santri yang normatif lah ya, yang biasa gitu sehari-harinya di pesantren Mamba Huda di Bandung sana. Nah, dalam perjalanan ya saya sempat menerima telepon dengan salah seorang, saat itu kalau misalnya jamaahnya Ustadz Evi Effendi. Oke. Ceritanya dia pengen belajar ngaji. Nah, qadarullah diarahkanlah orang yang pengen ngaji itu sama Ustadz Evi ke aku. Gitu. Oke. Nah, ternyata yang pengen ngajinya itu yaitu tatoan teh ya gitu. Benar-benar tatoan karena dia memang basicnya dia seorang tato artis awalnya. Oh, iya. Tato artis yang pengen belajar ngaji lah gitu. Dengan bahasa hari ini kebanyakan yang difahaminya sebagai hijrah lah ya. Hijrah. Kalau buat saya mah ya orang yang pengen belajar ngaji aja gitu. Oh, emang beda Ustadz? Hah? Nggak, itu mah diksi popularitas aja. Diksi populer aja. Intinya mah pengen belajar ngaji. Kan kalau ngomong belajar ngaji sebenarnya kan intinya juga belajar membaca diri. Kenapa untuk belajar membaca diri ya? Sebagai jalan untuk kembali ke jalan ilahi. Dan ketika ngomongin kembali ke jalan ilahi ini sebagai bentuk pertobatan. Karena kan ketika kita ngomongin tobat adalah kita tahu dan mau kembali ke jalan ilahi. Oh iya, benar. Jadi mereka yang mau belajar ngaji itu mereka yang ingin kembali kepada yang maha suci. Mereka yang ingin kembali kepada sang ilahi. Oke. Gitu. Tapi sebelum jauh ke sana nih Ustadz. Udah jauh segitu. Oh udah jauh, kejauhan. Ini Ustadz, agak kepo tuh kenapa setelan Ustadz ini kayak bukan setelan Ustadz gitu. Nah itu dia masalahnya. Oke. Well. Kalau aku sih sebenarnya penganut Islam minimalis gitu. Islam minimalis, estetik. Simpel kan ajaran Islam yang saya pahami ya. Yang Islam yang saya pahami adalah Islam yang dalam ajarannya itu menutup aurat, bersih dari najis. Iya benar. Dengan seperti itu kapanpun dan dimanapun kita mau melakukan ibadah wajib semacam sholat sudah tidak khawatir lagi. Tidak harus ganti pakai sarung misalkan, tidak harus ganti pakai apa. Yang penting apa yang saya pakai ini untuk dipakai sholat gitu. Sesederhana itu sih kalau saya pakai yang saya pahami gitu, yang saya gunakan sehari-hari. Dan dengan demikian juga ternyata ada sebut saja ada keuntungannya juga ketika saya berpenampilan seperti ini yang kata orang jauh dari frame seorang ustadz kebanyakan. Karena ustadz kebanyakan pakai koko lah, pakai peci dan seterusnya, ya silahkan itu mah gitu. Tapi buat aku sendiri ini bisa menjadi jalan masuk di ranah medan, sebut aja ranah medan dakwah yang berbeda gitu. Karena santri-santri saya yang ditemani sama saya, bahkan dengan orang tuanya pun, alhamdulillah gitu, welcome dengan cara saya berpenampilan seperti ini juga. Iya sih. Karena mungkin ya prinsipnya jelas. Nutup aurat, bersih dari najis, Islam sederhana itu gitu. Ya saya juga jadi lebih nyantai gitu ngobrolnya. Kayak satu frekuensi gitu. Ini Ustadz, kalau misalnya dari setelan Ustadz di luar sana gitu ya, dengan pakai peci, gamis yang kayak gitu, emang itu titel dari seorang Ustadz kah atau emang budaya kah atau gimana tuh berpakaian gamis itu? Ya itu kan bagian dari bentukan budaya juga ada. Kayak peci atau songkok itu kan bagian dari tradisi dari Indonesia pada umumnya gitu. Cuman kan asal teman-teman tahu juga, toh yang pakai peci juga tidak selamanya mereka seorang muslim. Iya juga ya. Iya. Benar. Tidak semua orang pakai peci orang muslim juga, karena difahaminya sebagai bagian dari tradisi Indonesia. Iya, benar. Oke, ketika ngomongin baju koko, apakah iya itu baju muslim?
Nggak tahu tuh. Kenapa namanya koko? Nah itu kan dari Cina. Pertanyaannya apakah orang Cina semua Muslim? Belum tentu juga. Itu kan ada imbersan resapan-resapan kebudayaan yang lain gitu. Nah cuman ya kadung dengan seolah-olah barangkali terbiasa seperti itu, tampak jauh lebih sopan barangkali di mata orang-orang tertentu. Akhirnya ya muncul labeling semacam tadi. Jangan-jangan. Nah makanya kemudian barangkali salah satu nilai keuntungan, apakah bukan keuntungan ya, bahasanya mungkin ini yang membuat saya kemudian diterima oleh teman-teman yang tatoan, gitu. Karena mereka sendiri ketika belajar ngaji ke saya, seolah-olah tidak ada batas, seolah-olah tidak ada barrier gitu dengan saya. Karena ternyata kayak gini, gitu. Yang dia bayangkan usahanya seperti apa dan bagaimana, ternyata seperti ini misalkan. Dan ternyata dengan cara seperti itu, teman-teman di Majelis Tato jauh relatif lebih mudah terbuka gitu. Karena ini yang menarik di teman-teman Majelis Tato itu. Jadi ngajinya mah sebentar sebenarnya kalau dalam setiap pertemuan tuh. Oh, sebentar. Sebentar. Ngapain aja tuh? Paling lama misalkan 15 sampai 30 menit misalkan ngaji. Nah, selebihnya adalah kita justru dialog. Oh, diskusi gitu. Diskusi. Kenapa yang ini yang tidak didapatkan dari sejumlah kegiatan-kegiatan pengajian kebanyakan rata-rata gitu. Oke. So, misalkan kamu datang ke pengajian misalkan di salah satu masjid yang famous di Bandung, dengan penceramah yang famous juga. Banyak dong orang yang datang. Bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Mungkin nggak di antara kalian bisa nyaman ngobrol seperti ini dengan ustadz yang bersangkutan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pun itu juga dibatasi dengan 1, 2, 3 pertanyaan. After that all close. Selesai. Nah, karena urusan inilah kemudian kenapa di Majelis Tato urusan materinya itu jauh lebih simple sedikit, 15 sampai 30 menit. Selebihnya adalah tentang urusan dialog personal. Oh iya, curhat gitu ya. Curhatnya itu yang paling deepnya itu justru di sana. Oh iya, gitu. Benar. Karena kadang-kadang saya percaya setiap orang yang mereka tahulah dengan ajarannya mereka masing-masing ya, dengan pahamnya mereka masing-masing, secara knowledge mereka tahu, paham gitu kan. Tapi bagaimana menggunakannya kadang-kadang mereka tidak tahu. Nah, hal semacam itu kan sebenarnya bisa didapat ketika terjadi dialog. Iya. Gitu. Tidak hanya sekadar mendengarkan. Orang bisa banyak orang hari ini misalkan cukup merasa paham dengan menyimak, mempelajari ajaran agama di media sosial misalkan. Dan seolah-olah dengan semua yang ditawarkan oleh media sosial itu kemudian seolah-olah melengkapi semua apa yang dia butuhkan. Iya. Apakah iya? Nyatanya tidak. Tetap butuh sosok orang yang bisa ada teman dialog langsung. Iya, betul. Ya. Paling tidak itu yang aku alami, aku rasain kayak gitu. Dan ternyata di teman-teman Majelis Tato juga ketika bertambah, memang awal-awalnya mereka diantaranya punya basic pendidikan ajaran agamanya diantaranya melalui media sosial juga gitu. Nah, ketika ada wadah, ruang bicara, ruang dialog, itu justru semakin memberikan mereka keleluasaan. Karena ketika mendengarkan satu segmen misalkan dalam salah satu channel misalkan, kan tidak hanya cukup mendengarkan, pasti ada muncul curiosity yang lain, rasa ingin tahu, rasa ingin tanya yang lain. Yang di sana kan tidak bisa langsung tanya jawab, walaupun masang komen, masang pertanyaan, tahun hareup meureun dijawab oge. Iya, banyak lembaran-lembaran yang kayak disimpan. Gitu. Jadi tetap manusia itu bahkan untuk urusan kajian, urusan pelajaran, tetap butuh tatap muka seperti ini gitu. Betul. Tapi sebelum ada Majelis Tato ini, kesibukan Ustadz tuh sebenarnya apa sih? Ya aku sehari-hari aku sekarang masih sekolah. Anak sekolahan. Kuliah? Anak kuliah. Aku masih kuliah. Terus ngelola pesantren. Kuliah di mana Ustadz? Di UIN. Ini S1, S2 atau STLR, S3. S3. Waduh, S3. Berarti profesor. Menuju doktor. Menuju doktor. Doktor. Terus di jurusan filsafat agama. Jurusan filsafat agama. Kalau udah ngomongin sekolahan aku males Kenapa? Can angge sekolah. Belum beres tapi S3 ya. Belum beres, aduh. Tapi S3 Ustadz. Sekolah masih nuntasin, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan tahun ini selesai semua. Amin. Tahun ini selesai semua, dan selain itu aku ya itu menemani teman-teman Majelis Tato. Kalau sebelumnya ya aku ya ngelola pesantren. Selebihnya ngelola beberapa desa-desa binaan di seputar Jawa Barat gitu. Ustadz punya pesantren atau gimana?
Ya aku ngelola pesantren. Oh, Ngelola pesantren di pesantren Manbah Huda di Cijaura Girang 4 nomor 16 Buah Batu Bandung. oke. Itu pesantrennya apa? SMP, Tingkat SMA. tingkat SMA. Tingkat SMA yang aku kelola tingkat SMA, tapi pesantren overall dari sejak tingkat TK, MI, MTS dan aliyah ada yang aku kelola langsung, aku tingkat aliyahnya. Oh, Kayak oke, gitu. oke. Nah, ini Ustadz, emang Ustadz tuh pengen jadi seorang Ustadz kah? Atau emang jadi Ustadz itu nggak sengaja gitu? Ketika aku mencoba menggali kembali ke belakang banget, ternyata memang pernah ada ungkapan dari diri aku sendiri, aku ingat banget, ya aku memang pengen jadi ustadz gitu. Oke. Pernah ada ungkapan itu dan aku ingat. Dan itu benchmarknya saat itu adalah kakek aku gitu. Kakek Ustadz juga? Kakek ustadz juga gitu. Dan benchmarknya beliau gitu. Karena orangnya tuh woles gitu ya. Woles, terus kemudian banyak tamunya, banyak orangnya dan segala macam. Banyak temannya, di mana-mana banyak teman. Itu diantara yang bikin aku kesengsem lah gitu. Nah, tapi dalam perjalanan ya seperti kebanyakan manusia yang lainnya ya lah, doma-doma tersesat gitu kan. Kemana ngalir kemana gitu kan. Sampai pada satu titik, saat itu aku masih ngajar di salah satu universitas di Jakarta. Sekitar tahun 2000, sejak 2006 aku masih ngajar di salah satu universitas di Jakarta. Di kisaran tahun 2008 aku ditelepon sama orang tua gitu untuk kembali ke Bandung untuk turut mengelola pesantren. Jadi walaupun sebenarnya dari sejak tamat SMA sambil kuliah itu, selama kuliah S1 itu aku nggak pernah lepas dari urusan pesantren sebenarnya. Jadi tetap ikut ngajar, ikut ngajar, tapi nggak benar-benar ikut mengelola sepenuhnya gitu. Oh iya. Nah tapi sejak 2008 itu orang tua nelfon untuk aku kembali ke Bandung untuk benar-benar bersedia mengelola pesantren gitu. Tapi saat itu aku nggak langsung terima gitu, karena duitan teka hati duitan. Di pertengahan 2008 ada satu pertanyaan yang muncul dalam diri yang aku sendiri speechless dan gak bisa ngejawab gitu. Dan itu pertanyaan dari diri sendiri. Oh, apa tuh pertanyaan? Pertanyaan itu, apa yang sudah kamu berikan pada orang tua kamu? Jelek banget buat aku gitu. Dan di pertengahan tahun ini yang kemudian, di pertengahan tahun itu yang kemudian aku berbalik pikir, oke, fine, aku akan ambil permintaan orang tua itu. Jadi sejak 2008 pertengahan dan 2008 akhir, aku akhirnya mengambil responsibility itu. Jadi cuma dikasih kertas selembar, kamu sebagai kepala sekolah madrasah Mu'alimin Manbah Huda. Oh. Jadi kepala sekolah orang teh. Kepala sekolah. Lain kepala suku. Tapi gayanya udah kayak gini Ustadz dari awal. Kalau awal aku mohak. Jadi emang fashionnya rebel aja gitu ya? Fashionnya rebel aja. Nggak pakai gamis, nggak ini. Pakai peci. Memang dari sigakil lah. Kadang-kadang buuk, rambut kadang-kadang panjang, kadang-kadang setelan moha, kadang-kadang digaah segenah nawe gitu. Kita sebelen lah bukan. Ini ada pertanyaan berbahaya, maklum ya Ustadz, anak muda. Kadang pikirannya tuh ya, aku suka yang bahaya. liar gitu. Menurut Ustadz itu, kata Ustadz itu adalah sebuah profesi, titel, emblem, atau skin? Kalau di tradisi kita pada dasarnya itu adalah justru bentuk penghormatan dari orang lain. Jadi bukan bentuk pengakuan diri sendiri. Gitu. Ketika disebut sebagai profesi itu ketika sudah dihubungkan, digariskan dengan urusan wilayah nilai-nilai formal. Semacam guru. Pada dasarnya kalau kita menggunakan nilai-nilai dasariah dalam Islam, siapapun bisa menjadi guru. Mau anak kecil, mau orang tua, mau teman sebaya, bahkan alam semesta pun bisa difahami sebagai guru karena kita bisa mendapatkan pelajaran dari semua itu. Oke. Tetapi ketika sudah ada di ranah-ranah formal, itu kemudian bahkan istilah guru pun atau ustadz pun itu disematkan di sana sebagai nilai-nilai profesi. Pada level ini ada orang yang difahami ustadznya sebagai profesi berdasarkan pemahaman nilai-nilai formal kelembagaan pendidikan.
Ada orang yang disebut sebagai ustadz memang sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat atas kebaikan dia dalam kesediaan memberikan kebaikan, ajaran dan seterusnya, kayak gitu. Oke. Sementara kan di tempat yang lain orang disebut ustadz itu justru untuk seorang yang sudah ada pada level gelar doktor. Karena bagi saya sendiri, bahkan di teman-teman majelis tato, bagi saya mereka adalah guru saya. Kenapa? Karena saya belajar banyak dari teman-teman majelis tato, dari jalan hidupnya, dari cara hidupnya, yang tidak serta-merta saya alami semuanya, tapi berdasarkan apa yang diinformasikan kepada saya, dia ceritakan kepada saya belajar banyak dari apa yang cerita, tanpa saya harus mengalaminya gitu. Oke. Artinya pelajaran buat saya, artinya mereka adalah guru bagi saya. Oh, jadi setiap orang bisa disebut ustadz itu ketika orang itu ngelabeli kita atau kita yang melabeli kita sebagai ustadz. Nah, kalau yang istilah kita melabeli mah biasanya itu yang tadi bergantung karena kita mengambil jalan hidup sebagai sebut saja profesi guru. Nah, itu lebih kepada karena urusan tuntunan profesi aja gitu. Karena dalam hal lainnya jadi hanya sekadar guru di kelas saja, sementara di lainnya dia tidak memosisikan diri ke arah sana misalkan seperti itu. Nah Ustadz, balik lagi ke majelis tato nih. Kenapa Ustadz pengen mendampingi mereka untuk hijrah? Nggak kebayang juga sih awalnya bahwa karena sehari-hari aku lebih menemani teman-teman yang bisa dibilang ya pelajar lah ya, yang normatif kayak gitu. Walaupun ada gitu terbersit bahwa sebenarnya yang aku lakukan itu aku pengen banget gitu jadi orang itu berusaha benar-benar seluas mungkin, sebanyak mungkin bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Nah mungkin itu salah satu alasan kenapa saya bersedia menemani teman-teman majelis tato. Saya bersedia membersamai mereka. Walau di awalnya cuma satu orang loh yang ngaji itu. Dari Bada Isya baru selesai ngaji itu sampai jam 2 malam. Karena yang menariknya itu bukan hanya sekadar ngobrol begitu saja. Tapi itu tadi bagi saya mereka itu adalah guru saya. Ketika mereka menceritakan pengalaman hidupnya, mereka menceritakan latar belakang hidupnya. Bagi saya itu sebuah pelajaran yang luar biasa. Bahkan sempat ada pertanyaan kayak gini, Ustadz kalau mau ngaji ke Ustadz bayar berapa? Waduh. Per jamnya berapa? Itu sempat ada pertanyaan dari awal seperti itu. Gue bilang, kalau ke aku selama kamu mau, hayu gitu. Dan alhamdulillah dalam perjalanan sampai akhirnya majelis tato itu ada di chapter Jakarta, chapter Garut, chapter Tasik, Sumedang sampai Purwakarta, Jombang gitu. Tapi kalau untuk kegiatan yang di luar kota itu, kalau di luar Bandung? Nah pada dasarnya kalau yang di luar Bandung kegiatannya copy paste dari kegiatan yang di Bandung. Misalkan yang di Bandung kegiatannya seminggu sekali ngaji, dari mulai ngaji tentang adab, tentang fikihnya juga, kemudian tentang sirah nabawiyahnya juga. Akhirnya ya mereka copy paste dengan apa yang didapatkan dari teman-teman Bandung, mereka copy paste di masing-masing daerahnya. Oh, yang ngajarinnya siapa tuh? Nah ini dia problem besar. Ini problem besar semua orang saya pikir, bukan semua orang, problem besar situasi membersamai. Karena terus terang di yang sampai saya tahu hingga hari ini di event di majelis tato sekalipun yang masih aktif itu cuma yang ada di Bandung. Oh. Yang di Jakarta on off, Purwakarta on off gitu, malah kebanyakannya off gitu. Karena problem besarnya justru ada di orang yang bersedia membersamainya. Awalnya ada yang membersamai? Awalnya ada gitu, karena mungkin ustadz-ustadznya udah pada sibuk misalkan kayak gitu. Akhirnya ya gitu deh gitu. Terasingkan lagi. Nah alhamdulillah yang di Bandung sampai hari ini karena saya berhasil bisa dibilang menggandeng beberapa ustadz yang lain yang bersedia membersamai. Jadi untuk kasus yang di Majelis Tato di Bandung tidak oleh saya sendiri gitu. Ada ustadz-ustadz yang lain, ada Ustadz Imaduddin, ada Ustadz Maryun, ada Ustadz Usep dan beberapa ustadz lainnya, Ustadz Enang juga yang bersedia menemani mereka. Jadi pada setiap menu pelajarannya berbeda ustadz sesuai dengan kapasitasnya. Makanya saya berharap sekali terutama hadirnya MUI misalkan ya, lembaga-lembaga
itu yang juga tidak hanya bermain di ranah-ranah formal saja, gitu. Juga bersedia membersamai rekan-rekan, sebutlah saudara-saudara kita yang ada di jalanan. Karena sejatinya mereka juga membutuhkan cahaya gitu, membutuhkan insight-insight yang lain, perspektif-perspektif yang lain, gitu kan. Yang mereka sendiri ketika berbagi, ketika bercerita tidak merasa dihakimi, tidak merasa tidak merasa dianggap bodoh karena itu manusia gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk membersamai, sebutlah orang-orang jalanan lah, orang-orang yang lebih lama di jalannya gitu. Ya kayak kamu cari pacar aja gitu. Betul. Cari pasangan hidup kan rata-rata pengen cari yang asik diajak ngobrol gitu kan ya. Nah, kalau sudah yang asik, nyaman. Kalau sudah asik ajak ngobrol kayak gitu, kasarnya mah apalagi sudah lope gitu ya, nggak usah disuruh juga udah ngikutin aja gitu. Nah, nilai-nilai itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi pengen curhat nih Ustadz. Jadi dulu saya tuh emang orangnya basicnya bukan dari pesantren dan bukan orang yang baik gitu. Singkat ceritanya pokoknya orang yang buruk lah. Dan tercerahkan ingin pesantren, nekat tuh. Yang asalnya punya circle yang maksiat banget sampai memberanikan diri keluar dari zona nyaman masuk ke pesantren. Dan itu sendiri nggak ada yang nemenin. Jadi benar-benar sama lingkungan yang baru. Nah, awal-awal saya masuk enak tuh, nyaman. Lama kelamaan ternyata ketemu nih yang janggalnya. Saya nggak merasa dirangkul di pesantren tersebut. Kadang kalau misalnya lagi futur, namanya kan futur, saya tuh pergi nyari ke tempat lain gitu, nyari ke tempat lain dalam artian ke tempat lain pun bukan untuk maksiat, nyari ilmu lain karena ini mah udah di pesantren ini udah tau lah, pengen nyari yang lain, tapi nggak masuk jadwal dari pesantren. Dan ada ketua pesantren di sana bilang, ngechat gitu ya, kemana aja jarang masuk pesantren gitu, jarang ada di asrama, emang udah nggak betah ya pesantren. Nah, kata-kata yang seperti itu ketika saya nggak pesantren di sana kayak nggak merasa dirangkul gitu, langsung dijudge aja kayak oh ini orang udah nggak masuk pesantren berarti ini udah males, udah nggak mau belajar agama gitu, udah baung lagi gitu. Saya kasih tahu ke mereka bahwa kalau misalnya kamu kayak gitu terus gitu, kalian atau kamu gitu ya sebagai ketuanya gitu, orang-orang yang di luar sana kayaknya nggak akan mau deh belajar agama. Udah langsung dijudge tanpa nanya dulu orangnya lagi ngapain gitu. Udah kayak gitu, udahlah singkat cerita sama saya diajak berantem tuh semuanya. Nggak mau mereka, kayaknya dan akhirnya mereka minta maaf. Bukan merasa so jago ya, cuman saya ngerasa emosi aja. Emosi gitu. Kenapa sih gitu? Islam kok kayak gini gitu? Dihakimi kayak gitu. Gitu. Bukan merasa dirangkul. Padahal basicnya kalian pesantren dan dari dulu emang pesantren gitu. Singkat cerita, udah beres itu clear. Ada masalah lagi. Jadi ceritanya saya lagi nulis tentang rasa saya, semacam diary lah ya. kayak curhat perasaan saya di pesantren, first impression saya karena saya seneng gitu ya. Tiba-tiba ada yang namanya musyrif. Kalau di pesantren tuh ya, dia itu nuduh si santri teleponan sama cewek, disangkanya pacaran, padahal ceweknya lagi nanyain tugas. Dimarahin lah si santri tersebut, ngapain kamu teleponan sama cewek, pacaran ya gini. Udah gitu singkat cerita dia cekcok lah, saya udah bodo amat gitu. Terus pas beres ngegebrak pintu sambil bilang setan gitu ya, kata musyrifnya. Wah, saya langsung emosi lah gitu. Lu kalau mau manggil setan, ini gua iblisnya gitu. Digituin kan langsung dia apa sih gitu, kenapa ngomongnya kayak gitu? Ya lu ini di pesantren kenapa ngomongin setan gitu? Saya segoblok-gobloknya saya waktu sekolah, saya nggak pernah disebut guru saya setan gitu, nggak pernah dicaci maki kayak ngomong anjing atau apa. Kenapa di sini kenapa ada kata-kata setan gitu? Dan dia langsung diem, langsung cabut ke kamarnya. Besoknya dibawalah ke kantor, disidang gitu. Kirain saya yang disidang. Ternyata dianya, musyrifnya. Ternyata musyrifnya. Gitu. Makanya saya mikir kayak gini. Saya nggak pernah ketika saya keluar pesantren, saya nggak pernah ninggalin orang-orang yang dulu pernah main sama saya yang maksiat bareng gitu. Karena saya yakin orang-orang yang tahu tentang
sosial gitu ya. Orang-orang yang paham tentang interaksi sosial itu orang-orang yang basicnya di jalanan. Ya. Dan ketika dia udah tahu agama, kayaknya dia berimpact banget untuk agama Islam. Menurut saya seperti itu. Gimana tuh? Iya, kayak apa ya? Saya ngebayanginnya kayak orang yang besar di laboratorium dengan orang yang besar di laboratorium masyarakat itu kan sangat berbeda. Nah, makanya tentu cara pandang dunia orang-orang yang besarnya di pesantren, ya dunianya dunia seperti itu. Bukan berarti itu ada semuanya putih semua. Tetap yang namanya itu bagian dari kena hukum urusan kehidupan. Nggak ada selamanya kehidupan itu putih. Even urusan kesalehan sekalipun kan sebut aja ada makomnya gitu. Ada makom kesalahan. Sehingga anak kelas ada kelas 10, 11, 12. Iya sih dia anak SMA, tapi dia kelas berapa? Nah seperti itu juga gitu. Nah artinya termasuk para ustadz-ustadz sekalipun dalam menyelesaikan permasalahan, entah itu dengan santrinya, entah itu dengan masyarakat, mereka pasti punya pola dan caranya masing-masing gitu. Tidak bisa, saya juga belum tentu mungkin bisa ada di pesantren tertentu yang situasi kondisinya seperti apa, saya belum tentu juga bisa gitu. Karena setiap orang itu saya percaya sudah ada pada makom dan tempatnya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan, karena bukankah Allah itu selalu memberikan beban kepada seorang sesuai dengan kapasitasnya. Kayak gitu. Jadi dengan pendekatan seperti itu saya pikir kita akan bisa sangat mudah bersikap respect pada siapapun orang, tidak mudah ngejudge, tidak mudah meremehkan apapun pekerjaannya gitu, apapun profesinya. Dan itu juga yang kemudian menjadi salah satu indikator dan ikhtiar saya belajar bersama teman-teman Majelis Tato. Oke, berarti tadi dapat poinnya sih sebenarnya Ustadz terkait dengan cara umat Islam gitu yang paham agama gitu, kayak Ustadz lebih ke merangkulnya tuh ya udah merangkul aja, nggak perlu ada judgement gitu ya. Berarti itu ya poinnya ya. Iya, menemani itu yang memang butuh kekuatan tersendiri barangkali ya, butuh kekuatan tersendiri untuk melakukan itu. Nah menurut Ustadz nih, untuk kita anak-anak muda yang masih mencintai dosa, bagaimana cara kita nyari jalan yang benar? Jadi kata kuncinya adalah bahwa satu sisi kita memahami bahwa kita adalah tempatnya salah, seperti hanya kita adalah tempatnya dosa. Bisa nggak sih kita tambahin aja lagi bahwa kita juga adalah tempatnya pahala, bahwa kita sendiri adalah tempatnya kebaikan. Satu sisi kita sebut saja karena ngerasa kita diri anak baung misalkan, anak nakal, akhirnya tanpa sadar kita melabeli diri sendiri, ada aku mah pendosa. Coba gali lagi. Oh ternyata aku tuh pernah melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan ini, kebaikan itu. Artinya apa? Berarti kamu orang baik dong. Nah, bisa nggak ditambahin bahwa setiap diri manusia itu terbuka peluang baik pada dosa sekaligus pada pahala. Setiap manusia itu terbuka peluang pada kebaikan juga kesesatan. Pertanyaannya, mari kita hitung misalkan. Iya. Untuk berbuat kesalahan, butuh modal nggak? Butuh. Untuk menjadi orang yang salah, butuh modal nggak? Butuh. Untuk menjadi orang yang benar, butuh modal? Butuh. Hok itu gede mana modalnya? Modalnya banyak yang maksiat. Kayak kita kan harus dugem, beli air, minum, jutaan gitu. Iya sih. Nah, kadang-kadang itu satu-satu jalan bisa kita coba bangun bentuk rasionalisasi semacam itu. Jadi tentu banyak pendekatan ya yang bisa kita mainkan, tergantung cara pandang gitu kan ya. Karena tidak selamanya juga misalkan orang ini tuh padahal geus pengajian unggal poe tapi teu sadar-sadar. Oke, mungkin butuh cara yang lain. Bukan berarti itu tidak benar. Tetap aja ya, karena yang dikejarnya adalah ikhtiar kita melakukan tindakan kebaikannya gitu. Satu prinsip yang barangkali yang harus ditanamkan. Pada dasarnya setiap manusia itu fitrah. Iya. Dan itu chip-chipnya kalau ngomongin kayak komputer itu chipnya dari langsung assembling dari Tuhan. Chipnya itu dari Tuhan langsung. Setiap manusia itu fitrah. Dan itu juga yang menjadi pondasi saya kemudian kenapa saya bersedia menemani teman-teman Majelis Tato atau teman-teman siapapun gitu. Karena pada dasarnya semua orang tuh pada dasarnya. Sekarang kata-kata sesuatu hal yang maksiat itu jadi kata-kata yang lembut gitu. Kayak misalnya kita check in gitu ke hotel sama cewek. Kan kata check in aja dari dulu udah negatif. Tapi sekarang diperindah jadi staycation gitu.
Ya enggak juga lah. Kalau ngomongin check-in ya orang keluarga juga kamu pakai hotel check-in juga kan. Oke. Orang liburan vacation kemana kan istilahnya check-in juga kan gitu kan. Itu kan kembali kepada cara itu. Nah orang maksiat itu bisa selesai dengan taubat. Oke. Iya. Selama kita punya keinginan ingin kembali kepada yang maha suci, Allah akan selalu terbuka pada orang-orang yang mau kembali gitu. Dan celakanya orang-orang yang merasa dirinya soleh itu justru celakanya galeria. Artinya semua beresiko loh. Seperti hanya banyak cerita-cerita dari teman-teman, saat kenapa ya kalau sudah jadi hijrah teh asa beuki rudet hirup teh. Iya sih. Ngerasa. Iya karena pada dasarnya apa ya? Pada dasarnya apapun yang kita pilih, apapun yang kita ambil keputusan, ada gak sih yang tanpa resiko? Gak ada deh kayaknya. Gak ada. Even berbuat kebaikan sekalipun, sekelas Rasul Muhammad aja. Iya. Bukan hanya sekadar dilempar, diancam, dibunuh bahkan. Tapi gini Ustadz, terkait dengan zaman sekarang nih yang saya rasain. Saya kalau misalnya upload tentang kebaikan di Instagram, Instastory, pasti dijatnya apa sih sos suci gitu. Gua tahu masa lalu lu tuh nggak kayak gitu gitu. Dan apa ya? Ketika orang lain update terkait dengan dia mabok-mabokan, dugem di tempat clubbing kayak gitu, itu nggak ada komen negatif deh kayaknya. Malah yang ngeposting kebaikan dijudge kayak gitu. Ya kalau saya sih ngelihat apapun ya motif dari entah itu ngeposting apapun, saya selalu kembali kepada niatan awal. Itu aja gitu. Kalau kamu pure dengan tindakan kamu, apapun yang kamu posting akan tetap terbuka pada cacian. Juga akan tetap terbuka pada pujian. Itu udah nature gitu. Udah gak usah ambil pusing lagi. Kudu repot gitu. Gitu kudu rudet. Nggak usah lihat komenan orang Nggak lain usah ya. gitu. Fokus aja gitu Iya, ya. dengan kepada tujuan kita, niat kita, apakah merusak niat kita dalam hal kebaikan yang kita bayangkan, yang kita perjuangkan apa enggak gitu. Bayangin aja sama kamu, bayangin aja kalau kamu menjalani hidup harus mengikuti apa kata orang. Iya betul. Capek. Makanya tadi yang dari awal, penting kita tahu apa yang aku mau. Oke, jadi mending fokus cari penilaian Allah aja gitu. Iya, itu jauh lebih well. Oke, benar juga sih. Gitu. Nah, Ustadz lanjut ke tadi nih, kan kita udah ngebahas nih Ustadz dari sebelum adanya Majelis Tato kesibukannya apa. Kalau sekarang Ustadz kesibukannya apa nih? Tadi juga kan sebutkan sebelum Majelis Tato juga aku punya beberapa sebut saja macam desa binaan kayak gitu. Biasanya sih lebih nge-trigger di teman-teman untuk memakmurkan masjid sebenarnya. Oke. Memakmurkan masjid kayak kemarin misalkan terakhir aku ditemani sama teman-teman jamaah masjid Muhajirin Cijerah. Kita ke Cianjur Selatan. Di sana ada 2 masjid di pelosok. Kita bangun perpustakaan di 2 masjid gitu. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2021 aku bareng Ustadz Hani Boni juga melakukan perjalanan touring pakai motor ke NTT misalkan. Misinya sebenarnya awalnya misinya sederhana, mengucapkan terima kasih. Terima kasih doang misinya? Iya, misinya cuma mengucapkan terima kasih doang. Makasih gara-gara? Gara-gara jadi ada salah satu anak NTT dari Oekam, kampung Oekam, lebih tepatnya kampung Taenoe. Dia yang sudah menjadi marbot di Bandung. Nah, salah satu teman tim saya itu ceritanya ingin mengucapkan terima kasih ke si orang NTT ini. Caranya sambil bersilaturahmi ke sana. Oh iya. Oke, pergilah kita ke sana. Kita 5 orang pakai motor semua. Di NTT itu di kampung Taenoe Oekam itu kita ternyata menemukan sejumlah masalah gitu. Bahkan sebenarnya ya datanya sudah ada duluan gitu. Cuma dipertegas ketika melihat di sana gitu. Iya. Akhirnya kita di sana dari mulai bikin sekolah darurat. Karena rata-rata di daerah sana itu banyak yang putus sekolah gara-gara jarak. Jadi mau sekolah anak SD dan SMP itu butuh waktu sampai 2-3 jam. Jalan kaki? Sekolahnya itu iya. Bahkan untuk Jumatan sekalipun. Jadi kalau Jumatan pergi dari rumah jam 9 itu udah kesiangan.
Oh, halo. Kasihan. Jadi pergi dari rumah itu ke Jumatan itu orang-orang Taiwan itu dari jam 8 pagi Oke. untuk pergi Jumatannya. Iya, iya, iya. Nah makanya di sana kita ada masjid juga, ada sekolah darurat, kita pasang panel surya karena tidak ada listrik. Itu di sana wilayah kampungnya kampung terisolir gitu. Kalau kayak gitu dananya dari mana sih Ustadz? Maaf nih Dari kepo nih. dari mulai jual motor, jual kaos, Waduh, jual motor. iya dua. Motor pribadi gitu. Iya motor pribadi teman-teman. Kenapa dijual? Iya buat perjalanan ke sana. Oke. Emang niatnya udah karena Allah sih ya. Jadi Enggak niatnya main aja. main tapi oh, siap. Niat main karena kan ada perintah Allah juga fantasiru fil ard. Apa tuh? Iya harus bertebaran di muka bumi. Nantilah teman-teman bisa nonton mudah-mudahan di bulan April, Mei, Juni lah. Kita akan bikin acara nonton bareng perjalanan Bandung to Oekam. Oh ada acaranya. Kita acarakan aja. Kita acarakan. Oke, siap. Kita acarakan aja. Jangan lupa nonton ya. Bulan apa Ustaz? Mudah-mudahan bulan Juni. Juni. Oke, nonton siap. filmnya sekaligus teman-teman bisa baca bukunya. Oh, itu film dokumenter gitu? Dokumenter. Oke. Dokumenter perjalanan dari Bandung ke Oekam sekaligus dengan buku perjalanannya. Catat ya insya Allah Juni ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah Ustadz sekarang tuh ada fitur namanya fitur tanya Ustadz. Jadi ini tuh kita tuh punya aplikasi. Aplikasinya namanya masjid.id. Nah di aplikasi tersebut ada fitur tanya Ustadz. Oke. Jadi kita tuh bisa interaksi sama Ustadz di aplikasi tersebut. Kan banyak tuh orang-orang yang pengen nanya ke Ustadz, tapi kayak malu gitu kalau ketemu langsung gitu dan Ada nggak fitur tanya tetangga? belum nih. Belum ada ya? Iya. Nah jadi kita tuh sekarang mau nanya nih Ustadz, ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang udah kita kumpulin. Salah satunya ada pertanyaan ini Ustadz. Di balik fenomena banyaknya anak muda yang berhijrah, sebagian orang di luar sana juga banyak yang sulit untuk berhijrah. Menurut Ustadz, alasannya apa? Apakah faktor internal dan ada juga faktor eksternal enggak gitu memiliki dampak yang cukup besar? Seperti perjalanan hidup seseorang itu orang bisa sangat mudah menyelami sesuatu dan banyak juga orang yang dalam kehidupan justru dia tenggelam. Dua-duanya sama di dalam air, baik yang tenggelam maupun yang menyelam. Cuma bedanya apa? Yang tenggelam dia di dalam air, di dalam kedalaman air, tapi dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Tetapi orang yang menyelam, walaupun dia di dalam air, dia tetap bisa menikmati kehidupannya. Nah pada titik ini kadang-kadang orang suka lupa menggunakan akal sehatnya. Paling tidak itu aja dulu. Kenapa? Karena tindakan yang berbasis akal sehatlah yang kemudian menjadi salah satu pintu untuk ngebuka jalan yang lain. Karena tidak sedikit juga misalkan orang dengan kapasitas sebut saja keimanannya baik misalkan. Tampak dari tindakan rajin sholatnya misalkan. Tampak dengan rajin saumnya. Tetapi apabila tidak dirapihkan, tidak dibereskan cara berpikirnya, ya akhirnya cuman Islam itu hanya menjadi kerdil. Islam itu berarti cuman sholat saja misalkan. Padahal itu sebenarnya pondasi kan. Pondasi pada semua tindakan. Makanya kapasitas berpikir, kemampuan mau belajar ini menjadi salah satu kata kunci yang harus diperjuangkan terus-menerus dan tanpa ada batas waktu. Sholat ada batas waktunya. Sebut saja yang wajib cuma 5 waktu. Haji cukup sekali misalkan. Oke, saum ada batasnya. Yang paling panjang ya Ramadan. Oke. Sisanya Senin, Kamis dan seterusnya ada batasnya. Tapi urusan belajar minal mahdi ilal lahdi enggak ada batasan waktu. Dalam pengertian nggak ada Senin Kemisnya, nggak ada Ramadannya aja. Bahkan bagaimana caranya, even kita tengah bermimpi sekalipun, tidurnya kita bisa nggak dapat pelajaran dari itu. Bisa nggak tuh? Bisa. Kenapa? Buktinya sebagian wahyu yang diberikan kepada Rasul Muhammad melalui jalur mimpi. Oh iya. Oke, dan kita harus percaya itu. Artinya karena mimpi juga bagian dari kehidupan. Yeah. Artinya orang selama masih hidup mah wayahan harus baik mau belajar aja. Dalam hal apapun. Karena bisa jadi, sebut saja misalkan saya adalah seorang yang jahat. Yang mendapatkan pelajarannya bukan hanya buat saya saja dengan kejahatan yang saya lakukan. Kamu juga mendapatkan kebaikan dari kejahatan saya. Kenapa tuh? Ya kamu kan paling tidak, aku gak mau kayak kalau. Oh iya. Itu kan pelajaran. Iya benar. Betul.
Oke. Sepakat. Jadi artinya Iya juga ya. dengan seperti itu saya pikir tidak ada alasan kita untuk memilah-memilih, mengkotak-kotakan kasarnya. Mana teman, mana musuh, mana itu. Tapi fahami semua adalah ini adalah jalan syiar kita untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan. Karena terlebih kita mengikrarkan diri sebagai bagian dari umat Rasul Muhammad. Berarti kamu punya tanggung jawab. Apa itu? Memakmurkan warisan yang diberikan oleh Rasul Muhammad kepada kita. Islam itu baik, tapi orang yang mengisinya kadang-kadang yang membuat pencitraan Islam menjadi tidak baik. Oke. Gitu. Dan banyak orang yang terjebak pada nilai itu. Kamu hitung deh, berapa banyak perintah berpikir dalam Al-Quran. Lebih banyak perintah berpikir ketimbang perintah sholat sekalipun. Ya gitu Ustaz. Hitung sendiri aja kamu. Tafakkaru, tazakkaru, tadabbaru. Itu semua perintah berpikir. Oh. Ada sekitar 160, bahkan ada yang menghitung sampai 360. Kata perintah untuk berpikir. Berarti emang dasarnya kita harus mikir dulu ya. Kan pembedanya itu. Manusia dan makhluk yang lainnya. Karena dimiliki akal. Oke. Oke. Siap. Fine. Kamu berhak memilih apa yang kamu mau. Ini ada kopi, ini ada Uncle Jack. Kamu milih mana? Kopi. Kenapa? Haram itu mah. Oke. Putusan siapa? Putusan Allah, putusan kamu? Saya. Iya. Tapi kalau yang menggerakkan hatinya mungkin Allah. Tapi kan kamu menggunakan akalnya siapa? Oh oke. Karena Ada keterlibatan manusia juga. balik lagi ke kitanya karena kita Kalau tuh. cuma semua disimpannya semua karena Allah, ngapain aja ada hisabat? Iya sih benar. Bahkan sebut saja maksiatnya kita, seperti taatnya kita. Itu ada nilai-nilai keterlibatan kita dalam mengambil putusan. Kadang kita bisa belajar dari maksiat yang udah kita lakuin sebelumnya gitu ya. Iya, kadang nggak mau tahu juga. Kadang nggak mau tahu juga Iya. ya betul. Dan masih asik. Iya benar. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Untuk mereka yang ingin hijrah, namun masih merasa sulit dan ada beberapa kendala, apa tahapan yang harus mereka lakukan untuk memulai hijrah? Kayak tadi mungkin saya Ustadz, Ya, karena langsung ke pesantren lingkungannya nggak sesuai dengan Oke. habit saya sebelumnya gitu, Ya. ya kaget gitu. untuk urusan seperti itu aku suka menggunakan kata-kata Socrates. Hidup yang tidak dievaluasi, hidup yang tidak layak untuk dijalani. Even untuk urusan kita berhadapan dengan, sebut saja urusan hijrah, kita ingin menjadi orang yang baik. Langkah pertama adalah ya periksa diri kita sendiri dulu. Karena bisa jadi apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita kemudian kita kerjakan nanti, tiba-tiba tanpa sepengetahuan, sekebutuhan diri, itu akan jadi nggak benar juga gitu. Jadi kata kuncinya ya kamu sekarang butuhnya apa sih? Sesuai kebutuhan aja dulu. Iya. Jadi Aku mau kebetulan pengen belajar sholat, ya udah belajar sholat aja dulu. jangan ke yang lain gitu. Gak usah 20 yang lain, sesuai kebutuhannya dulu. Soalnya takutnya gini kayak orang-orang hari ini yang di era disrupsi, informasi itu banjir banget. Saking informasinya banjir, akhirnya stuck, gak bisa ngapain. Manfaat gak informasi itu? Enggak sih. Enggak. Ambil seperlunya. Ambil secukupnya. Oke, kayak prasmanan mungkin ya. Ya, ada banyak makanan, lu makan semua? Enggak. Sesuai yang mau kan? Iya. Oke, ambil aja. Oke, kenapa? Karena Islam hadir memberikan sebagai solusi, bukan polusi. Betul. Nice. Oke, Pertanyaan selanjutnya Ustadz. right. Ujian apa saja yang biasanya dirasakan oleh anak muda yang sedang hijrah dan belajar agama? Oke, ujian tengah akhir semester, ujian semester. Ya itu juga termasuk ujian ya. Ujian. Lagi hijrah ada UAS. Iya. Ya ada ujian beda. Every breath you take, setiap nafas kamu akan dapat dengan ujian. Lu mau hijrah mau enggak tetap dapat ujian. Iya. Yang dapat ujian itu bukan hanya lu yang dapat hijrah aja, enggak, lu yang enggak hijrah juga, lu yang sudah ada di tengah pada posisi kesalehan tertentu pun tetap dapat ujian. Karena nikmat juga ujian ya. Ustadz? Yes. Matakna hirup kudu siap yang leuwasna. Iya. Bakal banyak kejutan-kejutan Yes, gitu ya. surprising. Hidup itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah untuk hijrah dan taubat total? Minimal kita ingat kepada tujuan hidup kita. Dan mau kemana kita kembali. Apa tujuan hidup kita Ustaz? Ya, kamu tujuannya apa? Tujuan. Menyenangkan istri, well kamu akan mendapatkannya. Kamu ingin kaya, well kamu akan mendapatkannya. Tapi kalau kamu niat hidupnya karena Allah, apapun yang tidak kamu pikirkan kamu akan mendapatkannya.
Berarti kita hidup itu harus tahu tujuan kita mau kemana nih gitu. Oke, misalkan saya mau ke Sukabumi. Tahu tujuannya, alamatnya, exactly tahu persis misalkan. Mau lewat jalan tol, mau jalan off-road, mau jalan tikus, nggak masalah. Tapi karena yang kita tahu, oke tujuannya ke sana gitu. Jadi ketika kita ada di jalan yang lurus, ketika ada di jalan bengkok, tidak terlalu begitu khawatir karena kita sudah tahu tujuannya. Oke. Oh, ini jalan sudah ngaco nih misalkan. Kayaknya di perjalanan kan kayak gitu. Ini nggak mungkin jalannya masih kayak gini, kan kita mau ke Sukabumi. Iya. Oke, akhirnya kita harus balik arah lagi. Google Maps-nya Al-Quran berarti. Yes, even dengan diri kita sendiri. Oke. Karena pada dasarnya kalau saya percaya, Al-Quran itu bukannya sekadar mushaf, tapi sudah tertanam pada setiap jiwa manusia. Masya Allah. Sangat tercerahkan sekali Ustadz. Dan kita ada di ujung acara nih Ustadz. Oke. Satu aja nih closing statement dari Ustadz. Pesan-pesannya untuk anak-anak muda yang lagi berhijrah. Gimana sih? Saran saya sih, jadilah sebagai manusia pembelajar. Oke, ulang. Kayaknya itu keren banget Ustadz. Oke. Jadi manusia pembelajar agar tidak kurang ajar. Kenapa? Ya karena manusia adalah manusia pembelajar. Setiap kalau kita memosisikan diri sebagai manusia pembelajar, outputnya kita adalah mudah bersikap respect pada siapapun. Karena siapapun bisa jadi guru. Oke. Masya Allah sekali. Kita udah di ujung acara dan kita ibaratnya ini mah udah kayak nongkrong aja ya Ustadz ya. Nongkrong banget ya. Nongkrong banget. Santai bawaannya dan banyak sekali Ustadz insight yang saya dapat dan semoga teman-teman di sana juga dapat insight dan manfaat. Gak hanya kita ngoceh-ngoceh aja ya Ustadz. Ya, harus ada tindakannya. Iya. Karena gagasan tanpa tindakan apa itu? Apa? Omong kosong. Oke. Kita selesaikan acara ini. Stay tune untuk narasumber selanjutnya di podcast Jos, Jendela Obrolan Syariah. Oke barudak Jos, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau kita undang siapa, tulis aja di komen ya. Thank you Dax.